Beduk takbir di Hari Raya Idul Fitri memang sudah berlalu. Namun momen lebaran kali ini rupanya masih menyisipkan cerita harmonisnya rumah tangga muda Dude Herlino dan Alisa Subandono menyambut Idul Fitri dengan dua anak yang masih berusia balita. Ya, karena memiliki dua orang putra yang masih berusia balita, lebaran kali ini Alisa tak mengikuti Dude sang suami melaksanakan ibadah sholat Id karena harus menjaga Rendra dan Malik kedua buah hatinya. Maka pagi-pagi sekali Dude pun bergegas menuju tempat sholat Id menyisakan pemandangan unik. Pasalnya meski berpredikat sebagai seorang artis terkenal, tapi untuk urusan ibadah, Dude tak keberatan jika harus menjalankan sholat Id di tempat yang sangat sahaja di atas aspal jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hotshot. Pagi ini Idul Fitri, sekarang saya sudah siap mau ke masjid, mau sholat Id berjamaah di sana. Kebetulan anak-anak masih tidur, jadi Ica di rumah. Buat semua pemirsa Hotshot, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum. Woi, Nikola. Halo, nah ini lo ya. Nah ini ya, jalan-jalan. Ya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Pulang ke rumah, Dude pun langsung disambut si sulung Rendra di depan rumah. Di dalam, Alisa sudah siap mengenakan seragam lebaran keluarga kecil mereka, menceritakan betapa sebagai keluarga muda, lebaran tahun ini diwarnai kerepotan yang tak biasa. Karena Rendra dan Malik sang adik sudah saling aktif dan menuntut perhatian ekstra. Dan benar saja, di hadapan kamera tim Hotshot, Rendra sempat merajuk, meminta agar Malik sang adik lepas dari pangkuan Alisa, menuntut perhatian ekstra seperti berikut ini. Ini Rendra sudah siap-siap, habis mandi, habis makan ya. Kita ketemu Bunda yuk. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Abang salim Bunda. Abang juga salam sama Bunda. Sama-sama ayah, sama-sama ayah dulu. Cium dulu. Apa? Oh, tukeran ya? Tukeran. Oh, tukeran. Yo. Oh iya beneran. Tukeran dulu. Tukeran dulu. Iya, kalau tahun kemarin kan pas bangun tidur ngasih makan cuma satu anak gitu. Kalau sekarang tadi begitu bangun, dua-duanya langsung bangun. Gitu. Terus yang satu misalnya Ica lagi pegang adiknya, abangnya rewel. Begitu Ica pegang abangnya, adiknya rewel. Jadi harus barengan. Setelah meredam keributan dan kecemburuan kecil, Dude dan Alisa pun memainkan peran mereka sebagai orang tua muda untuk mengajari Rendra ritual Idul Fitri, yaitu sungkem penuh bakti dan kasih sayang kepada kedua orang tuanya, menciptakan pemandangan harmonis yang mampu mengulik haru siapapun yang memandang pemandangan berikut ini. Minal aidin. Ya, Aidi. Ini cium. Salim Bunda, salim Bunda. Ya peluk ayah. Peluk ayah. Duh, oh digendong jadinya. Kamera sini, cium dulu. Peluk Bunda sama adik. Sama-sama adik. Ya pokoknya selamat Idul Fitri. Mungkin kalau ada salah-salah selama ini
mudah-mudahan kita lebih baik insya Allah, ibadahnya lebih baik, jadi ibu yang baik. Nah, kalau kita tradisinya pagi sholat id, terus ya sungkem karena orang tua juga ada di sini, kemudian makan dulu biar perutnya udah aman ya perut ya. Baru silaturahmi ke rumah keluarga yang lain. Setelah saling bermaaf-maafan penuh kasih sayang, kini giliran Dude menikmati menu lebaran yang sudah lama dinanti-nanti. Pasalnya kali ini, untuk pertama kalinya Dude menikmati ketupat lebaran lengkap dengan masakan daging rendang khas Padang buatan Alisa sang istri. Wajah Dude semakin berbinar senang karena rendang hasil masakan Alisa sukses membuat lidah Dude puas lantaran tak kalah enak dari masakan restoran. Sebuah nikmat Idul Fitri yang indah menjadikan lebaran mereka terasa manis, semanis keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tapi yang pasti ada itu rendang. Tapi rendang tahun ini spesial karena yang bikin bidadari hati. Waduh, bidadari hati. Oh, ini dia tuh orangnya. Makasih loh. Ini rendang yang bikin istri beberapa hari kemarin. Ica jago masak, tapi untuk rendang memang baru kali ini dia bikin. Karena selama ini dalam bayangan Ica tuh rendang sulit. Ternyata gampang, bener nggak, Iseng? Gampang kan ternyata kan? Gampang ternyata, cuman memang butuh waktu yang lama ternyata. Bismillah. Belum. Ya. Ini lebih enak daripada restoran Padang. Pemirsa Hotshot, terima kasih sudah datang ke rumah di hari Idul Fitri ini dan sudah mengikuti kegiatan kami dari mulai sholat sampai makan dan Sampai Malik bobo terus bangun lagi. iya. Dan kami sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Hangatnya suasana Lebaran juga hadir di tengah keluarga bintang muda Verrell Bramasta. Menggelar open house di Hari Raya, putra Vena Melinda dan Ivan Fadila ini juga ditemani sang kekasih Natasha Wilona. Nah, bagaimanakah sukacita Verrell di Hari Raya meski puasanya bolong 3 hari lantaran sakit? Dan seperti apa pula persiapan Verrell jelang libur Lebaran ke Hong Kong? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Atmosfer Lebaran tiba, waktunya menghabiskan waktu dengan kehangatan keluarga. Itulah yang pekan ini tertangkap oleh kamera tim Hotshot. Diam-diam, Verrell tertangkap sedang makan malam bersama Ivan Fadila sang ayah serta keluarganya, lengkap dengan Natasha Wilona. Uniknya, tidak hanya agenda makan malam bersama keluarga sang ayah, rupanya Verrell juga tengah membeli perlengkapan pribadi karena ditinggal mudik oleh sang asisten rumah tangganya di rumah. Maka dengan ditemani Wilona, Verrell membeli keperluan darurat karena tak ada lagi yang bisa mencuci di rumahnya. Sekaligus menghabiskan waktu akrab bersama keluarga ayahnya, harmonis bersama Wilona dan keluarganya berikut ini. Ini ada semuanya, ada Lala. Ada yang aku. Hai Lala. Papa, Bibi, Bu. Oh, hai. Ini lengkap nih, waduh. Hei, diem. Wow, mau. Mau, gendong Rel. Itu ketawa lagi di sini. Hah? Jadi kalau punya anak laki-laki kayak gini nih, aktif, nggak bisa diem ya, putar-putar gimana, putar-putar. Tos. Banyak senyum kayaknya ya. Banyak senyum. Tuh. Tuh. Lama main lama tekan ya. Kok nggak bisa sih
susah handphone. Makanya jangan pakai yang itu. Aku beli perlengkapan sih karena kan mbak di rumah udah pulang. Jadi nggak ada yang cuci baju. Jadi aku beli kayak baju dalam apa segala macam. Dan mengejutkan, terjawab sudah mengapa Farel mendadak merasa perlu memberi keperluan pribadi sekaligus makan malam bersama sang ayah. Rupanya, Farel sedang bersiap-siap untuk menghabiskan libur lebaran selama 8 hari untuk bertamasya bersama keluarganya ke Hong Kong. Tak heran jika usai makan malam, bersama Ivan Fadila sang ayah, Farel terlihat bergegas mengemas barang-barang dan setumpuk keperluannya ke dalam koper di rumah, menyisakan kejutan baru. Karena tak banyak yang tahu, jika rencana liburan Farel dan keluarga ayahnya ke Hong Kong turut mengajak Natasha Wilona sang kekasih lengkap dengan keluarganya. Halo pemirsa Hotshot, selamat libur lebaran. Kebetulan malam ini pas banget pemirsa datang tuh aku baru selesai packing. Jadi rencananya hari ini aku mau liburan sama papa, sama BBL, sama Bunda Sarni dan sama Wilona sekeluarga. Jadi ya nih kalau pemirsa Hotshot bisa lihat aku baru selesai packing. Aku packing sendiri karena udah nggak ada mbak kan di rumah, jadi kamar berantakan dulu karena pesawat kita 3 jam lagi, dan kalau pesawat internasional itu kan harus 2 jam sebelumnya ya di sana. Jadi ikutin terus ya pemirsa. Mau ke ini sih, mau kemana kita Pak? Mau ke Hong Kong, Thailand nih. Bareng sama El, sama Papa, sama Wilona juga. Jadi kita mau rame-rame lah. Tadi ya mau sama Mama sama Atala juga. Cuman kebetulan Mama sama Atala paspornya lagi diperpanjang, jadi nggak sempet kan untuk lebaran. Udah ada rencana sih bulan depan itu kalau jadi mau ke Jepang sama Mama. Udah gantian, sekarang sama Papa, bulan depan sama Mama. Iya, Wilona diajakin juga sih sama Mama. Jadi kalau emang kita lagi bisa ya. Rencana liburan Farel yang selalu menggandeng Wilona bersama keluarganya dari Hong Kong hingga negeri Jepang itu pun tak pelak mengundang tanya. Menghabiskan waktu libur bersama keluarga sang kekasih, mungkinkah ini sinyal bahwa Farel akan segera meresmikan hubungannya alias bakal meminang Natasha Wilona di tahun 2018 ini? Jawaban yang diurai Farel justru mengejutkan. Kalau tunangan kayaknya masih lama deh, karena aku belum kepikiran untuk nikah muda sih, jadi masih ya yang pasti sekarang kita coba menjalani hubungan yang kayak apa ya, kita mau ngeliat dulu lebih serius kayak gimana, kalau lagi sifat jeleknya apa kayak gitu, kita kalau lagi bad mood gimana, kan pasti orang baru ketahuan sifat asli kalau pas lagi itu kan, paling itu dulu sih. Ya, baru menginjak usia 21 tahun, sebuah angka yang masih terbilang sangat muda untuk membicarakan tentang pernikahan dini. Yang pasti, momen libur lebaran kali ini justru antusias dinikmati oleh Farel dengan setumpuk rencana indah dan menyenangkan berlibur di Hong Kong. Tak heran jika Farel terlihat sangat serius memeriksa seluruh keamanan rumah dari sudut ke sudut agar momen libur lebarannya nanti tak terusik rasa khawatir. Diisi penuh kebahagiaan bersama keluarga dan Natasha Wilona sang kekasih di negeri Hong Kong. Hanya kau yang benar-benar aku tunggu, hanya kau yang benar-benar memahamiku. Bila kemanapun kau suka, hanya kau yang pantas untuk ku banggakan, hanya kau yang sanggup untuk aku andalkan. Dari aku selalu menantimu. Serapa hebat kau untuk ku banggakan dulu. Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang melelahkan? Sanggupkah kau meyakinkan bisa aku bimbang? Mana Pak? Pak? Ya, pemirsa ternyata ada Papa juga yang lagi mindahin barang. Di dalam ada BBL, ada BBL, ada Bunda Sarni. Mau kemana? Ketawa. Udah senyum dia lihat tuh. Gendong dia Kak, gendong. Mau kemana sih kita? Gendong. Mau dulu.
Tuh ada Baby L juga pemirsa. Oke pemirsa Hotshot, makasih udah nemenin aku packing hari ini, udah nemenin di lebaran hari kedua juga. Dan sekarang aku harus ke bandara karena pesawatnya 2 jam lagi take off, jadi aku udah agak telat sih sebenarnya. Jadi selamat libur lebaran buat pemirsa semua dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi. Oke, Ro. Momen lebaran yang datang setahun sekali dimanfaatkan Akri, pemain sinetron Cuma di Sini, untuk bersilaturahmi dengan kerabat di Sukabumi, Jawa Barat. Disambut hangat oleh keluarga, seperti apakah Akri melepas selera dengan berbagai makanan khas lebaran di Sukabumi? Dan seperti apa pula aksi Akri saat turun langsung membantu memanen talas? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Saya Akri Patrio dan sekarang ini kita ada di suasana Idul Fitri, ya kan? Luar biasa. Hari baik, bulan baik dan untuk berbuat baik. Betul sekali. Dan kita ucapin dulu buat. Ya, iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Amin, amin, amin. Terus amin. Pemirsa, sekarang saya ini pengen silaturahmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebulan penuh berpuasa, Akri, pemain sinetron Cuma di Sini, sambut hari kemenangan dengan penuh sukacita. Bukan di Jakarta, Akri memilih menyambung silaturahmi ke tempat kerabatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Suasana pedesaan di Sukabumi tak hanya membawa ketenangan, tapi juga pengalaman baru bagi Akri yang selama ini disibukkan dengan berbagai rutinitas di ibu kota. Selain mendapat sambutan hangat dari para pemain, sahabat, dan kerabat, Akri juga langsung disuguhi berbagai makanan daerah setempat seperti jagung hingga talas yang menggugah selera dan tentu saja berbeda dari kue-kue lebaran pada umumnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, makin berkah. Pemirsa, ini loh sahabat saya, saudara saya. Kita bersilaturahmi, mudah-mudahan sama-sama panjang umur, sehat, ya kan? Berkah, banyak rezekinya. Dan kemarin dikit. Oke. Bagaimana perasaannya sudah lama nggak bertemu? Alhamdulillah. Ini dong, tanya ini dong. Beliau ini memang luar biasa. Ini dia, alhamdulillah. Ya, makasih. Oke, everybody, let's go. Biasa Anak-anak ya. Seru-seruan. Ini anak-anak buah ini. Oh. Makanan kampung asli sini. Oh. Iya. Iya, oh roti. Ya. Aduh, makanan lebaran nyampur. Aduh. Memang makanan sini ala kampung. Ini talas itu ada, talas asli. Talas goreng, jagung, pisang goreng, buah naga. Bukan, naga yang ini. Oh, jagung. Orang kota. Iya. Luar biasa. Kalau di Jakarta itu justru pada saat hari raya lebih sepi. Kenapa? Karena masyarakat Jakarta sudah banyak yang ke kampung. Hanya yang tersisting adalah pribumi Jakarta. Untuk orang-orang Betawi lah seperti saya, gitu kan. Yang memang mau pulang kampung kemana? Orang itu kampungnya kok, gitu. Yang sudah jadi kota, gitu. Memang udah biasa beliau kemari. Dan bahkan di nuansa lebaran ini sangat luar biasa. Ya, beliau bisa kemari ini, dia sangat-sangat membahagiakan aku dan keluarga semua di sini. Oke, yang biasanya kamu lihat aku sibuk, ya kan? Iya, biasa sibuk di Jakarta. Emang tukang kredit sih gimana? Iya. Ada mandir terus. Iya, jadi memang kedatangan beliau ini memang saya tunggu. Udah berapa lama memang beliau ini udah menjanjikan untuk kemari. Iya, udah janji ya kemari gitu.
di luar. Alhamdulillah. Pemirsa, ternyata Allah masih berikan kita kesehatan, jadi kita masih bisa silaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi itu selalu membuat kita panjang umur, sehat, manfaat, dan juga tentunya ngurangin dosa-dosa kita. Itu hikmah di antara Idul Fitri, ya kan? Ngurangin dosa. Kalau ngabisin dosa nggak habis-habis dong, nambahin seneng dong. Nah, jadi yang namanya dosa itu kalau kita habisin begitu aja bukan hal yang mudah. Tapi kalau nambahin dosa dengan begitu saja itu yang lebih mudah. Ya, karena kita manusia tempatnya salah dan lupa. Manusia itu kita, ya kan? Al-insanu makhlukul khata' wan nisyan. Manusia itu sifatnya salah dan lupa. Udah pasti dong. Banyak salah dong kita. Makanya saya silaturahmi. Kita akan berburu mencari ikan mas. Lagi. Kita balik lagi dia pasti dia. Oke. Mana nggak ada Mas Haji? Dan loncat itu. Wahai ikan, jangan mempermalukan aku. Satu. Jalan-jalan ke Sukabumi, Akri disuguhi kehidupan yang jauh berbeda dari kesehariannya di Jakarta. Di sana, Akri juga mendapat pengalaman seru saat diajak berkeliling desa menggunakan mobil pickup yang berisi jerami. Perjalanan tersebut semakin memberi makna saat Akri dan kawan-kawan terus bertukar canda selama perjalanan mereka. Pemirsa, kita mau ke sawah, ya kan? Kita mau lihat suasana di persawahan, mau nyari tales. Ntar kita bawa nih, teman-teman saya udah siap, ya kan? Mau lebaran aja. Dan pemirsa, kita mau ke sawah naik apa coba? Bareng-bareng, mobil bak. Oke, lebaran di kampung. Ayo, mundur. Oke pemirsa, kita berlebaran di desa sambil kita ngambil padi. Kita juga kita ngambil pakan buat sapi, ya, buat kambing. Dan kita bermain-main. Oke. Ikutin terus suasana Hari Raya Idul Fitri di kampung Sukabumi Desa Nakal. Iya, banyak hal yang menarik sebetulnya kalau kita tinggal di satu desa atau di satu daerah. Karena setiap daerah punya karakter masing-masing, ya kan? Punya nuansa masing-masing. Ada yang perhutanan, ada yang persawahan. Iya. Kamu kenapa di luar? Aduh, itulah kebiasaan. Ini beruang es biasa. Dan seperti yang kita alami sekarang, kita bisa melihat suasana kanan kiri itu pedesaan, ya kan? Dan kita silaturahmi ke orang-orang tua. Kita udah muter-muter, tinggal ntar kita ngambil talas, ya. Karena sama teman saya sudah disiapin. Talasnya legit, gurih, digoreng enak, dikukus enak. Bukan hanya talas banget, ada beras lagi. Ada beras juga. Kita udah disiapin tuh, enaknya kita silaturahmi ke daerah. Betul. Tak hanya menikmati suasana desa dari atas mobil saja, Akri juga turun ke area persawahan dan berinteraksi dengan para petani. Bahkan Akri mendapati salah seorang petani yang tengah memanen padi di momen lebaran kali ini. Selain itu, Akri juga diajak memanen talas dari salah satu kebun warga untuk dinikmati bersama. Pemirsa, sekarang kita udah sampai di hamparan sawah yang luas. Nampak padi-padi menguning. Dan ya, memang ini semuanya sumber daya manusia yang ada di sini. Dan khususnya daerah Sukabumi. Nah, ini kan udah suasana lebaran, gue masih di sawah. Ya, ini padi mau menguning. Ya, saya mau dipanenin. Takut gitu dimakan burung. Iya gitu. Takutnya takut rebah. Gitu. Oh, persaingan dia sama burung. Padi rebah, padi rebah dimakan burung. Ya, kalau kuning menguning itu padi rebah ntar. Oh, kalau kuning menguning padi rebah. Kalau menghijau masih berdiri. Berdiri. Aduh, menghitam kulit kamu. Pemirsa, sekarang kita udah kelar di sawah, ya. Kita mana tadi hasil dari sawah kamu? Oke, tuh. Yang saya bilang, talas-talas kita udah siapin, ya. Udah padinya udah. Oke. Nah, iya.
Oke, nih jatah saya. Dan biasanya pemirsa, kalau kita sudah dari tempat itu berasa banget kita metiknya, kita ngambilnya, ngegalinya, sampai kita potongin daun-daunnya, tinggal kita bawa isinya. Dan kelihatannya kecil tapi gurih. Itu, talas ini kelihatannya kecil tapi gurih. Ya. Bisa ditanam lagi nih. Talas ketan namanya. Talas ketan. Puas berkeliling kampung dan menyegarkan pikiran, Akri juga dipuaskan dari segi selera. Bagaimana tidak? Di rumah kerabatnya di sana, Akri dimanjakan dengan berbagai makanan kesukaannya yang tak lain adalah pete dan jengkol. Lebih baik di sini. Setelah kita keliling-keliling, udah ke sawah, udah bermain-main di sekitar wilayah sini, kita silaturahmi. Sekarang saatnya kita diberikan santap malam sama tuan rumah. Kasih tahu dong menunya apa dulu dong. Silakan. Di sini menunya menu asli sini. Apa sih yang akan kita santap malam hari ini? Itu ada pete tuh. Nih pete nih, ini jengkol nih tuh. Tuh. Wow. Nih, yang tadi kita ambil nih. Nih di kolam. Tuh, semuanya. Ciri khas orang Sunda biasanya itu dedaunan. Semua pucuk daun enak. Ya, kecuali pucuk jendela yang enak. Daun jendela maksudnya. Ya, ada pete, ya, ada sambalnya dong, sambalnya lihat. Ini ada ayam kampung tereng. Ini sate tadi ini. Ya. Ini ada sop. Aneh jadi bingung nih, kira-kira mau makan yang mana dulu nih, ya kan? Kalau kita lihat semuanya, ini hampir nyaris komplit tuan rumah ngasih santapan buat kita. Tempe tahu juga ada, ya kan? Terus apalagi ya? Hampir komplit semua. Nih kecap, bawang, tomat, ya kan? Enggak, ayam kampung memang enak dong. Bagi Akri yang selama ini disibukkan dengan berbagai kegiatan, termasuk proses syuting selama bulan Ramadan, perjalanan ke Sukabumi benar-benar memberi warna baru dalam kehidupannya. Apalagi ketika di sana, suasana kekeluargaan masih santai terasa, yang jauh lebih bermakna dari sekedar baju baru di Hari Raya Idul Fitri. Iya, Lebaran itu bukan berarti harus baju baru dan mobil baru. Ya, laisa lain liman tajammala bil libasi wal markub. Yang disebut hari raya itu, yang disebut baru itu karena diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa tadi sudah melihatkan situasi lebarannya kita, ya. Betul. Kita ke sawah, terus kemudian kita naik mobil bak rame-rame, ya kan? Dan tentunya ini satu hal yang luar biasa buat kami di hari raya Idul Fitri ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Lain kisah Akri, lain pula dengan Ustadz Solmed. Nyaris tak memiliki waktu untuk keluarga selama bulan Ramadan. Seperti apa Ustadz Solmed mertas kebersamaan keluarga, terutama dengan bayi kembarnya, Akil dan Mahir di hari raya kedua kemarin. Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hotshot, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di kediaman kami. Sekian bulan perjalanan dari mulai sebelum Ramadan, saya tuh hampir tidak pernah lama bisa berada di rumah. Tapi di momentum Hari Raya Idul Fitri ini adalah momentum yang sangat membahagiakan. Sehingga saya harus menyempatkan waktu berkumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Apalagi ada si kembar yang baru berusia 1,5 bulan kurang lebih. Bersatulah kami di dalam doa. Tuhan ampuni.
Nyaris tak memiliki waktu untuk keluarga selama bulan suci Ramadan, Ustadz Soulmate yang baru saja dikaruniai anak kembar pada bulan Mei lalu memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri untuk merajut kebersamaan keluarga. Dan tak hanya Ustadz Soulmate yang berbahagia bisa melewatkan hari kemenangan dengan keluarga tercinta, sang istri April Jasmine pun juga tak kalah senangnya. Pasalnya dengan kehadiran suami, sangat membantu dirinya saat mengurus bayi kembar mereka, Akil dan Mahir, yang baru berusia 1,5 bulan. Di sini biasanya kita pada kumpul. Di sana tuh ada Sultan yang lagi asik main apa kamu nak? Main bus ya? Hah? Main bus. Terus kalau ada saya dia selalu ngajakin kemana kita mau pergi kemana kita hari ini. Coba lu tanya kangennya nih sama Pap. Kangen gak sama ayah? Sama ayah. Ayah pakai peci. Jangan, ayah udah pakai peci kan. Kamu kangen gak sama ayah? Kangen aja atau kangen banget? Oh banget. Ya saya senang, alhamdulillah akhirnya ada istirahatnya juga karena bener-bener H-1 baru ada di rumah gitu. Jadi ya seneng lah ditemenin kan, bisa bantuin juga ngejagain anak-anak gitu. Kadang-kadang bayi, aduh aku mau kamar mandi dulu nih, aku mau apa, ayahnya bisa gendong. Terus kadang-kadang Sultan juga udah kangen berat gitu kan, daripada biasanya hari-hari ngegangguin adiknya aja kerjaannya. Nah diajakin lah sama ayahnya main. Biasanya April sudah mulai sibuk urusan anak. Jadi untuk urusan kayak merapih-rapihkan rumah tidak terlalu fokus. Dia harus fokus di urusan bayi kan, karena kembar dan masih ASI. Kau kini telah hidup menjadi bintang kecil untuk hidupku. Kerap melewatkan tumbuh kembang bayi kembarnya karena kesibukan di luar rumah, Ustadz Soulmate tak menyia-nyiakan kesempatan libur lebaran untuk ikut mengurus sang buah hati tercinta. Selain menggendong, Ustadz Soulmate juga melantunkan senandung doa dan sholawat yang ternyata mampu membuat bayinya tenang. Sekarang kita mau lihat siapa kembar. Nggak tahu nih tidur apa nangis atau lagi melek-melek. Kita lihat aja dulu. Yuk. Ini Mahir. Itu Akil. Masih sering ketukar nggak sih Ustaz? Awal-awal saya suka ketukar. Saya panggil Akil, kata emaknya Mahir. Oh sorry. Saya panggil Mahir, Akil. Oh enggak, sekarang udah nggak salah lagi. Waktu itu ayah suka salah manggil kamu. Sekarang mah udah nggak salah lagi. Ayah, wajah beda ya sekarang ya. Bentuk wajah beda, terus postur tubuh juga. Tapi hampir sama kalau tubuh sih. Nah, yang satu katanya mirip emaknya. Yang satu mirip saya. Nggak tahu yang mana mirip saya. Ini mirip mami. Ini mirip ayah. Tergantung. Kalau mungkin udah waktunya harus menyusu, kayaknya harus kasih susu. Tapi nggak tahu disolatin masih mau nggak nih ya? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kau penerus darahku. Tak hanya dengan si kembar, salah satu ustadz kondang tanah air ini juga bisa bercengkrama lebih lama dengan putra sulungnya Sultan yang kini sudah berusia 5 tahun. Sultan yang sudah belajar tahfiz Al-Quran di setiap pagi juga bisa unjuk kebolehan di depan ayahnya. Cinta. Ini sepupu, berarti sepupu dua-duanya deh. Wah, dari Bogor. Ini bibi juga. Ini ponakan-ponakan rame. Ayo ajak jalan aja. Ya aktif nih anak, sangat aktif. Makanya kegiatan dia selalu yang berkaitan mengolah tenaga ya. Basket, futsal, kemudian sepak bola. Jadi tenaganya super ekstra. Kita yang nemenin harus siap capek. Coba dong, ayah mau dengar kamu baca Quran. Kalau enggak, kita nggak jalan-jalan ke mall. Iya. Katanya tadi mau ke mall. Sekarang ayah kepingin kamu baca Quran surat apa? Iya, coba. Surat apa? Yang kamu hafal apa? Ini anak hafalannya bagus, hafalannya kuat. Jadi kita titip dia di tempat yang semoga kalau dia menghafal isinya baik-baik semua. Nah, Quran itu adalah kalimat yang paling indah karena itu ayat-ayat suci. Jadi mumpung masih kecil, saya kepengen dia mengolah
pikirannya untuk mencintai Quran. Perjuanganku, kau penerus. Bagi April Jasmine yang selama ini kerap ditinggal sendiri dan harus mengurus hingga menyusui 2 bayi sekaligus, kehadiran sang suami di tengah-tengah keluarga sangat membantu mengurangi bebannya. Meski begitu, April tetap menikmati perannya sebagai seorang ibu yang kembali mengurus bayi setelah hampir 5 tahun tak menimang bayi lagi. Makin hidup menjadi bocah kecil. Iya, sebelum lahiran juga kan dari aku hamil emang Ustadz udah jarang di rumah. Terus udah gitu pas sudah melahirkan juga lebih senang di rumahnya itu karena ada mainan, ada yang nemenin gitu. Jadi kesibukan aku kan kalau ngurusin anak 24 jam. Nggak kemana-mana, benar-benar di rumah menikmati banget lah. Justru Ustadz yang kadang-kadang dia kehilangan momen, ya dia udah bisa gini ya gitu, kirimin dong gitu. Jadi kadang-kadang aku kasih videonya. Karena ada mainan lagi, terus ada 2 lucu-lucu gitu. Terakhir ngurusin anak kan Sultan tuh udah 5 tahun lalu. Jadi kalau sekarang mengingat lagi yang dulu, aduh gimana ya, ternyata anak 2 itu nggak 2 kali lipat anak 1 gitu ngurusinnya, nggak terlalu repot-repot amat, sama aja. Mereka tuh lucu banget. Kadang-kadang lagi tidur aja anak bayi gini suka senyum sendiri, jadi lucu banget. Terus setiap hari tuh aku emang nimbang anak supaya tahu mereka bertumbuhnya seberapa banyak gitu. Terus ternyata anak 1 bulan sekarang diajakin ngobrol-ngobrol udah keluar suara, udah mulai respon gitu. Wah, bahagia banget deh. Jadi nggak ada, alhamdulillah anak 2 ini nggak ada baby blues. Tentunya saya, istri, mohon doa nih dari semua pemirsa, mudah-mudahan anak-anak kami sehat, senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah, dan kelak mereka menjadi anak-anak yang berguna, manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Terima kasih ya sudah datang berkunjung, menemani silaturahim dengan kami di sini. Mohon doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta seumur hidupku. Bisa menikmati hari raya di tengah kesuksesannya sekarang. Seperti apa kisah film Po Eli yang dulu berjuang mati-matian demi menutupi kebutuhan keluarga? Seperti apa pula kebahagiaan Rio Rayvan saat keluar penjara tepat di momen lebaran hingga nyekar ke makam orang tua? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Mengejutkan, jika momen libur lebaran acap kali dihabiskan masyarakat dengan bertamasya bersama keluarga, maka lain halnya bagi artis Eli Sugigi. Ibu 2 anak ini justru mengajak Ulfi Damayanti, putri bungsunya, ke rumah sang tim kreatif yang kerap mengurus pekerjaan untuk Eli dan Irfan Sebastian. Uniknya, kepergian Eli bersama Ulfi itu pun menyisipkan kabar mengejutkan. Pasalnya, Eli mengaku sebelum lebaran, tepatnya di malam Idul Fitri, Eli telah bertandang ke rumah Irfan Sebastian untuk menemui keluarga, khususnya ibu Irfan. Dan secara mengejutkan, begitu mendengar cerita Eli, Ulfi yang selama ini menentang hubungan ibunya dengan Irfan tak lagi mengurai protes. Pemirsa, sekarang aku berlebaran karena gak punya kampung. Kita ke kampung orang. Kampung orang nih, rumah sahabat aku yang sebelum-sebelumnya, sebelum lebaran aku ngasih jemput kita berdua doang lebaran. Semalam aku udah ke rumah Irfan, tapi gak ikut sedih ya? Semalam aku udah sudah ke rumah Irfan, semalam ketemu orang tuanya. Nah, hari ini dia bilang kata uminya nggak bisa ikut dulu karena Irfan keluarganya ke makam. Dapat rezeki, yaudah kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak yang punya Saya batin. Ini udah kayak keluarga aku sendiri, jadi ada apa-apa ya sama mereka. Ulfi, ya cantik banget. Duduk. Jadi harus cari duit. Nah, Mananda ini suka ngasih job kita nih, ya udah tahun ke tahun nih Mananda ya. Tahun ke tahun kita lebaran ke sini, lebaran di sini. Habis udah aku punya saudara.
Momen anjang sana Eli Sugigi di hari kedua lebaran itu pun kian menguntai kabar kejutan. Karena Eli tidak hanya melakukan video call dengan Irfan dan keluarganya, tapi juga antusias menceritakan tentang rumah baru yang baru saja selesai dibangun Irfan dari hasil kerja kerasnya mengebut target honor selama bulan Ramadan. Minal aidin dong! Mana Umi? Mana Uminya? Yang terpenting orang tua kali. Kok ada cewek-cewek? Banyak semalam tuh. Kok banyak cewek di rumahnya? Pantesan nggak mau lebaran sama aku. Saudara. Terusnya lebaran ini aku disuruh main, ketemu orang tua Irfan, ayahnya dan rumah barunya Irfan. Jadi Irfan tuh mau kita main tuh kalau baru udah jadi. Dengan hasil keringat dia sendiri, dia bisa bangun rumah. Bukan kita bantuin sama sekali, kita nggak bantuin ya Mbak. Nama Nanda ini kan suka ngasih job nih ke kita sama Irfan. Di situ udah ditabung duitnya, gitu kan ya. Jadi kerja keras ya kita berdua ya, kerja selama puasa itu 1 bulan kita berdua Irfan kerja keras. Kalau duit aku untuk anak dan keluarga dan lain-lainnya, aku belikan dan mobil. Irfan kan nggak belikan mobil. Selamanya kita akan bersama melewati. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Membangun rumah baru di tengah santernya kabar rencana pernikahan Irfan dan Eli pasca momen lebaran ini. Mungkinkah kabar rencana pernikahan Eli tersebut bukanlah sekedar isapan jempol belaka? Sempat ditentang keras oleh Ulfi sang putri, mengapa kini tiba-tiba saja Ulfi bahkan berubah terlihat akrab menggoda tentang tanggal pernikahan saat sang ibu dan Irfan melakukan video call. Apa? Terus kapan tanggalnya? Keren banget. Kan mama juga ngajarin, ya udahlah gitu kan ya, masa mau sampai kapan musuhan, mau sampai kapan ngebenci Irfan. Ya udah, karena waktu itu momen puasa ya kan, Ramadan gak baik juga kan ya, dibilang musuhan. Ya udah, jadi ya kesini Ufi ngeredam masalah Ufi gitu kan ya, lupain gitu. Ya udah, dekat sebagai teman. Oh, saya habis lebaran mau ke Bali Mbak Irfan, emang ada kerjaan. Selamanya kita akan bersama. Dari kebahagiaan Po Eli bisa melewati Hari Raya Idul Fitri di tengah kesuksesannya sekarang, inilah kebahagiaan Rio Rayvan yang bisa menghirup udara bebas setelah hampir 10 bulan ditahan. Kemarin, sehari setelah 1 Syawal 1439 Hijriah, Rio Rayvan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Bula Kapal Bekasi. Dan kebebasan Rio Rayvan ini disambut kakak hingga calon istrinya Henny yang selama ini setia menunggu dan rutin membesuk Rio di LP. Maka seperti inilah potret kebahagiaan Rio saat keluar dari LP. Hari ini tadi keluarnya jam 10.40, kan tadi tulis. Tadi jam 10.40 lah, sekitar jam segitu saya keluar. Alhamdulillah ketemu aspal lagi. Setelah sekian lama nggak ketemu aspal, tadi saya belajar nyetir juga, masih bisa ternyata. Ya jam segitu keluar 10.40. Di situ kalau misalkan kita hukumannya di bawah setahun 6 bulan, itu kita bisa mengajukan namanya proses untuk mendapatkan namanya cuti bersyarat. Nah, karena adanya kesempatan untuk itu, makanya kan memang harus memenuhi syarat juga. Yang pasti kan mereka juga melihat dari tingkah laku kita, kedisiplinan kita juga. Jadi itu salah satu syarat untuk supaya cuti bersyarat kita dikabulkan. Semua prosedural sih, memang harus sesuai prosedur di sini. Berapa lama Bang? Potongan saya itu sekitar 5 bulan lebih. 5 bulan lebih, lumayan juga kan. Seharusnya saya pulang tanggal 12 Desember, tapi di bulan Juni ini sudah pulang ya 6 bulan berarti ya. Ya memang saya nggak mau nyukur jenggot gitu ya sampai saya pulang gitu. Kalau kita kan untuk bernazar apapun boleh. Saya nggak mau bernazar-nazar yang berat-berat gitu loh. Ya udah, saya nazar ini aja.
Rio Raivan yang sudah 2 kali tersandung kasus narkoba benar-benar menyesali perbuatannya. Selain meminta maaf kepada keluarga yang masih hidup, Rio Raivan juga merasa bersalah pada orang tuanya yang telah tiada. Sebab itu pula, begitu bebas dari penjara, aktor satu ini langsung nyekar ke makam orang tuanya dan ketika kini ia tak lagi terkungkung tempat penjara, Rio siap memulai hidup baru dan merancang pernikahannya dengan Henny yang rencananya akan dilangsungkan tahun ini juga. Perasaannya alhamdulillah senang ya, karena saya itu biasanya kesini tuh malam Jumat, itu malam-malam gitu. Kalau saya lagi pusing atau apa segala macam ya kadang saya suka berkomunikasi sendiri aja gitu, itu yang nenangin hati saya. Cuma kepikiran pasti banget, apalagi hal yang paling bikin saya ngerasa down banget ya, karena saya yakin sih walaupun orang tua saya secara jasad udah nggak ada, tapi kan mereka tahu apa yang saya lakukan gitu, kejadian apa di hidup saya. Jadi ya sedih lah, pasti mereka juga sedih lihat saya. Ya namanya orang tua pasti senang lihat kalau anaknya senang, dan mereka juga pasti akan ikutan sedih kalau melihat anaknya juga lagi dalam satu masalah. Udah sih sama Bola sudah itu baik itu Bola sudah tahu pernikahan bentar lagi Kak. Insya Allah, alhamdulillah, doain aja ya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua.